Dan kita kembali lagi Great Listeners, masih yang muda yang bersuara mengudara di ruang dengar Great Listeners semuanya di Radio GPIB kali ini ya. Dan topik kita kali ini, wah ini bicara ini kayaknya ya Bro Ariel ya, hal-hal yang Hmm. nggak disukain sama orang tua sebenarnya. Bicara soal ngegame ya. Bener. Tapi kita nggak ambil posisi Eh, nih, kita nggak ambil posisi mendukung game daripada anak belajar. Tapi kita mau belajar ya, dulu nih, dari mana sih asal muasalnya game itu pada akhirnya bisa membawa selain sukacita, membawa berkat juga dalam kehidupan ya. ya ini salah satu contohnya adalah eh, Mas Glenn ini, Benar, tamu bincang kita nih ya. sama Ada bincang kita. Bro Glenn. Tadi yang udah cerita di awal tadi tuh penolakan pastinya terjadi sama orang tua. Yap. Karena namanya Pasti. Ya, betul. main-main kan, ngegame. Nah, apa yang dilakukan atau apa yang terjadi yang membuat berubah tuh semuanya tuh? Akhirnya lo didukung sama orang tua lo. Hmm. Oke. Mungkin biar terkesan gue nggak selalu menceritakan yang baiknya aja gitu, supaya benar-benar lihat tahu prosesnya gitu. Ya. Awalnya gue akuin, gue memang dari penolakan itu gue ada lupa makan atau kayak malas-malasan gitu lah. Oh ya, Terus Keasikan ngegame ya. iya, kasihkan keasikan. game. Jujur betul, gue lupa juga sama bukan lupa, gue pernah cabut sekolah demi game dan lain sebagainya kayak gitu. Gue pernah, iya. Terus kemudian gue pernah juga, gue bukan mau memberikan hal negatif, bukan, tapi ini biar paham prosesnya gitu, supaya nggak enaknya doang gitu. Ya, gue pernah melakukan hal-hal bandel seperti itu, sampai gue pernah kabur dari rumah waktu itu SMA. Gue kabur sekitar 1 bulan dari rumah. Itu gue larinya ke game juga gitu. Terus barulah karena penolakan itu, dan gue merasa kayak dari kecil kok gue bisa main game gitu. Bahkan Mas Puni tahu lah, dulu dekat rumahnya Mas Puni ada rental PS. Gue Ya. sampai bergaul dengan teman-temannya Mas Puni yang angkatan Mas Puni gitu. Kayak Tommy ya kan Mas. Ya, gue Ya. sampai bergaul dengan mereka karena saking gue ngerasa diri gue jago main game gitu. Akhirnya kayak gue, boleh nggak sih gue membuktikan sesuatu dari ini gitu. Well, masuklah ke zaman dimana game ada jual beli item namanya, barang di dalam game gitu. Sampai gue mulai bisa memberikan sedikit uang jajan, uang jajan buat diri gue sendiri gitu. Oke, kalau gue dilarang, oke, kalau gue nggak dapet duit dari buat main warnet atau buat main game, biar gue berusaha sendiri. Oke. Gue menghasilkan dari penjualan item di game itu. Dulu Ragnarok namanya, kalau Iya, teman-teman rame tuh. pendengar juga tahu. Iya. Nah, iya, gue kayak bisa menghasilkan lebih dari uang jajan gitu. Nah, sampai gue makin merasa lagi bahwa gue punya kemampuan deh. Gue rasa gue punya kemampuan di game ini gitu. Salahnya di mana? Gue harus cari tahu itu gitu. Karena kalau gue punya kemampuan di bola, pasti dari kecil gue bilang gue pengen jadi pemain bola. Kalau gue punya kemampuan sama kayak adik gue di biliar, pasti dari kecil gue pengennya biliar. Tapi menurut diri gue sendiri, gue punya kemampuannya di game. Lantas apa yang bisa gue lakukan? Nah, disitulah awal mulanya. Bahwa gue ingin menunjukkan. Gue melawan orang tua. Dalam arti untuk membuktikan. Gue pernah bilang, kasihlah gue kesempatan untuk gue membuktikan dulu. Memang iya, gue akuin gue udah nggak ranking 1, tapi to be honest, gue masih dalam 10 besar kayak gitu-gitu. Gue masih sambil membuktikan itu kok. Gue dinyatakan diperkirakan tidak lulus SMA, tapi ternyata gue membuktikan gue lulus gitu. Terus sampai berlanjut ke masa dimana gue kuliah, gue pernah dikasih kesempatan kuliah. Gue sambil main game juga. Akhirnya gue tunjukin mulai dari adanya kompetisi-kompetisi game yang saat ini dikatakannya adalah e-sports gitu, electronic sports. Nah, gue awal dulu itu gue udah berpikiran bahwa ini sesuatu yang panjang ke depannya. Bukan mau so tahu, karena gue ngerasa kayak gila, ini aja baru awal mulanya aja game aja udah keren banget gitu. Terus udah banyak variasi dan lain sebagainya dan bisa menghasilkan. Pada saat itu menghasilkannya dari jual item.
yang nggak semua orang bisa melakukan itu. Terus Iya. gue lanjut lagi, pembuktian lagi, kuliah gue gagal men, gue 2 kali kuliah, berhenti dua-duanya. Yang terakhir itu yang sedikit menyesal adalah gue di Politeknik Negeri Jakarta dekat UI itu. Nah, menyesal dalam arti ya gue pernah punya kesempatan itu. Tidak menyesalnya dalam bagian gue adalah akhirnya gue menunjukkan apa yang selama ini gue kejar. Gue rasa iya gue punya potensi di situ. Gue mulai lomba-lomba segala macam sampai gue menunjukkan ini loh gue punya hasil. Walaupun masih sedikit waktu itu ada. Mulailah sedikit terbuka, sedikit banget terbuka dari keluarga. Adik gue mulai yang ngedukung gue, kakak gue mulai oke, just do it gitu. Udah lakuin aja. Nyokap masih yang sosok ya karena sedikit-sedikit nyokap gue selipin nih mam buat ya apalah itu. Kalau bokap strict, bokap masih yang keras. Apa lo gitu, better lo kuliah, kantor. Sampai akhirnya di 2010 masuklah gue melamar ke satu perusahaan publisher game. Dengan knowledge gue, dengan kemampuan gue bukan lulusan universitas, hanya SMA berarti masuk gue. Sampai si pemiliknya mengetahui bahwa gue itu banyak mengetahui gamenya, gitu. Gue menguasai gamenya. Punya potensi. Betul, akhirnya kerjalah gue sebagai community manager di 2010 di Prodigy Infinitech waktu itu. Lantas apa yang membedakan gue dengan kerja kantoran? Itu kerjanya di kantor, di Pluit, Wisma ADR, harus masuk ke kantor, depan komputer, harus bikin report dan lain sebagainya, itu kerja kantoran. Apa yang membuat beda gitu? Sama kan? Nah, dari situ gue menunjukkan bahwa gue punya gaji dan lain. Itu game loh, itu game. Berkecimpung dalam dunia game. Betul. Cuma yang membedakan buat pendengar juga, jadi bukan sekedar mainnya aja, knowledge-nya juga digali gitu supaya lo tahu misalkan kayak sedikit banyak pembuatan game, sedikit banyak game itu operate-nya seperti apa, terus pemasarannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai 2014 gue juga masuk lagi ke publisher game, punya Vietnam pada saat itu VTC, terus sampai gue masih berkompetisi juga. Sampai akhirnya pembuktian di tahun 2018. Jujur dari 2010 bahkan bisa kurang itu sekitar 2001 lah gue mulai fokus main game itu, nunggu sampai 2018 baru gue dipanggil yang namanya tim e-sports. Dulu nggak ada memang. Gue dipanggil berdasarkan potensi, gue dipilih. Bahkan awalnya gue juga nggak setuju. Gue bilang biarkan gue juara dulu di kelas bawahnya. Kalau gue juara, lo ambil gue supaya gue kayak nggak cuma nebeng doang, nggak cuma nebeng diri lah ya. Betul. Sampai akhirnya masih anak Tuhan lah itu. Nah, gue inget banget di kereta itu gue harus tanda tangan kontrak Tangerang. Gue berangkat dari rumah gue di Depok. Pas di kereta tiba-tiba bokap yang nggak pernah chat, nggak pernah SMS, apalagi panjang-panjang, tiba-tiba bokap chat panjang. Yang menyatakan bahwa apakah lo yakin, pikirin baik-baik, berdoa dalam nama Tuhan dan lain sebagainya segala macam. Di situ gue juga bilang dalam nama Tuhan izinkan satu kali lagi gue pembuktian. Amin. Pap, Glenn udah berdoa dan lain sebagainya. Satu kali pembuktian. Kalau ini gagal, Glenn tinggalin semuanya, gitu. Tapi kalau ini berhasil, setidaknya bukalah mata bahwa ini yang gue perjuangkan selama ini, yang terkesan gue ngelawan. Tapi ini loh gitu. Nah, jujur, gue memang meninggalkan pemuda dan lain sebagainya. Tapi gue cuma mau bilang ke teman-teman pendengar juga, gue nggak pernah lupa berdoa. Doa menurut gue senjata gue. Mungkin gue nggak sebaik yang orang rajin ke gereja dan lain sebagainya gitu. Tapi gue nggak pernah meninggalkan doa. Makan siomay atau bahkan minum es aja gue berdoa. Iya, maksudnya hal kecil ya. Dalam perjalanan setiap perkara kecil ya. Nah, dalam perjalanan gue melawan orang tua itu gue sambil berdoa, semoga benar ini Tuhan gitu. Iya. Kalau emang kayak Tuhan berkehendak di jalannya di game, tolong apapun itu gitu. Tunjukin apa gitu, biar gue yang berusaha nantinya gitu. Akhirnya 2018
Tuhan jawab semua. Jujur Tuhan jawab semuanya yang itu berkat terindah yang gue dapatkan. 2018 masuk. 2018 itu adalah ya kalau gue tahu ya tahun itu yang gue inget kalau ada hubungannya antara e-sport dengan 2018 ya cuma satu, Asian Games. Nah, disitulah Tuhan memberikan berkat luar biasa buat gue. Tuhan Yesus ajaib buat gue. Bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun gue nunggu. 2018 dipanggil tim e-sports, 2018 ada kualifikasi pertama game, turnamen e-sports untuk Asian Games. Walaupun itu masih uji coba. Dan Tuhan lagi-lagi kasih berkat luar biasa buat gue. Gue lolos, gue berhasil, gue mewakili tim Indonesia. Dan gue dipilih sebagai kapten timnas wah, gila, merinding gue. Untuk divisi game Arena of Power yang gue mainin pada saat itu 2018. Disitulah gue mulai merasakan gue bertemu atlet, gue 1 bulan di karantina dan lain sebagainya. Itu ajaibnya Tuhan. Gue jujur gue minta ampun Tuhan, ampun gue nggak pemuda, ampun gue jarang ke gereja, ampun Tuhan. Tapi kalau bukan karena doa, sungguh Tuhan nggak akan bisa. Sungguh, benar-benar sungguh nggak akan bisa. Bukan gue mau mengada-ngada karena gue diundang acara seperti ini, bukan. Iya. Sampai detik ini pun gue masih membela yang namanya doa itu hal kecil, tapi manfaatnya jauh luar biasa. Sampai teman-teman gue kayak bingung, lu makan somai sebiji aja berdoa gitu. Ya walaupun itu kayak dalam hati dan cepet-cepet gitu. Iya. Tuhan jawab. Disitulah perjalanan gue sampai detik ini. Gue 2019 itu gue umur 30 tahun. Udah lebih dari cukup lah umurnya. Terus di situ gue memutuskan untuk stop break sebagai player karena gue dipercaya Telkomsel untuk mengurus DG Esports namanya, organisasi esports yang disponsori oleh Telkomsel. Wow. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, gue masih dipercaya sebagai general manajernya DG Esports by Telkomsel. Iya gitu. Ya sebenarnya gue nggak mau disebut GM sih, gue lebih pengen disebut kayak seksi ribetnya lah, ngurusin player. Sebenarnya itu kan ini ya. Umum kan, general itu kan umum, manajer itu kan betul. Ngatur yang umum-umum lah. Ngatur yang manajer umum ya. Betul. Nah, gue pengennya lebih suka disebut seksi ribet sebenarnya, kan sama aja kayaknya ya kan. Karena ribet ngurusin rumah, ribet ngurusin player, ribet ngurusin turnamen dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Nanti kita update lagi seru ya. Banget nih. Ini seru banget. Benar. Malah ada sebelum kita balik, nanti kita balik lagi. Gue titipan satu pertanyaan aja. Nanti lo boleh secara singkat, Glenn, mungkin bisa kasih pencerahan juga sesingkat definisi lo tentang yang namanya e-sport. Karena yang namanya sport itu kan olahraga. Tapi kalau main game olahraganya di mana? Nah, tapi nanti ya. Nanti kita akan balik lagi karena kita harus dengerin dulu yang satu ini.